Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Mujiatus Saleha. I from to A1 class and my major is English education. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan di masa pandemi. Nah, yang pertama yaitu ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan peserta didik di masa pandemi. Tantangan yang pertama yaitu sulitnya dalam penilaian. Guru mengalami kesulitan dalam penilaian siswa. Kenapa? Karena selama pandemi siswa melakukan pembelajaran secara daring, sehingga guru hanya bisa menilai melalui video dan foto tugasnya saja. Maka solusinya yaitu agar guru dapat menilai dengan baik, alangkah lebih baiknya itu guru melakukan tes siswa secara lisan melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kurangnya mengetahui pemahaman terhadap siswa. Nah, guru tidak mengetahui nih apakah siswa tersebut sudah benar-benar paham atau belum mengenai materi yang diajarkannya. Nah, terkadang guru hanya sekedar memberikan materi dan menjelaskannya tanpa mengetahui nih si anak sudah paham atau belum. Bagaimana guru agar mengetahuinya? Maka solusinya yaitu guru dapat mengetahui pemahaman dengan memberikan tugas kepada siswanya mengenai materi yang telah diajarkannya. Next slide. Di sini ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi. Nah, tantangan yang pertama yaitu kurang maksimalnya penyampaian materi dari pendidik kepada peserta didik. Nah, karena biasanya pada saat sekolah tatap muka, pendidik dan peserta didik itu mudah dalam metode tanya jawab. Nah, akan tetapi di masa pandemi ini peserta dan pendidik sulit melakukannya. Maka bagaimana solusinya? Yaitu pendidik harus menyiapkan materi pelajaran dengan lebih maksimal. Contohnya seperti guru menyiapkan PPT untuk penyampaian materi. Karena terkadang di masa pandemi ini guru hanya sekedar menjelaskan saja tanpa memberikan materinya nih. Sekedar menjelaskan tanpa siswa mengetahui mana materinya. Nah, dengan menggunakan PPT, materi tersebut siswa dapat melihat materinya. Kemudian yang kedua, kurang interaksi peserta didik terhadap pendidik. Nah, saat ini kita belajar menggunakan metode pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring ini, peserta didik kurang nih berinteraksi kepada pendidik tersebut yang biasanya peserta didik bertanya kepada pendidik atau pendidik bertanya kepada peserta didik, akan tetapi dalam pembelajaran daring ini interaksinya kurang. Maka gimana solusinya? Yaitu pendidik harus aktif bertanya kepada peserta didik. Jadi pendidik tidak hanya menjelaskan materi saja secara monoton, akan tetapi pendidik harus disertai dengan sesi tanya jawab dari pihak pendidik kepada peserta didik. Next slide. Nah, di sini ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidik dalam pengelolaan kelas di masa pandemi. Nah, tantangan yang pertama itu mengatur waktu dalam pembelajaran. Guru harus bisa mengatur waktu nih dalam pembelajaran, karena waktu yang terbatas dan dengan metode pembelajaran daring ini sehingga siswa itu sulit untuk memahami, gitu kan. Maka guru harus mempunyai persiapan yang baik dan melakukan pembelajaran dengan baik agar siswa dapat memahami materi yang diajarkannya. Kemudian tantangan yang kedua yaitu adanya penggabungan kelas. Nah, adanya penggabungan kelas di beberapa pelajaran yang dilakukan selama pembelajaran daring ini yang menyebabkan kelas semakin tidak kondusif, gitu kan. Terkadang siswa sulit
untuk memahami jika adanya penggabungan kelas atau intinya tidak efektif. Dengan maka solusinya itu pendidik harus mengajar tepat pada waktunya, pada jadwalnya, agar tidak terjadinya penggabungan kelas. Next slide. Di sini ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan biaya di masa pandemi. Nah, tantangan yang pertama itu adanya kendala SPP pada siswa. Nah, di masa pandemi ini banyak siswa yang tidak mampu untuk membayar SPP karena masa pandemi ini banyak keluarga yang di PHK dan bahkan pengangguran sehingga siswa tersebut tidak mampu membayar SPP. Maka solusinya itu pihak lembaga pendidikan memberikan keringanan kepada siswa. Kemudian di sini tantangan yang kedua yaitu biaya kuota guru dan siswa. Biaya kuota guru dan siswa itu suatu tantangan di masa pandemi ini. Karena pada saat pandemi, guru dan siswa membutuhkan biaya kuota untuk pembelajaran. Nah, maka solusinya yaitu pemerintah atau lembaga pendidikan itu harus memberikan subsidi kuota kepada guru dan siswa agar meringankan biaya kuota tersebut. Next slide. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pemasaran di masa pandemi. Nah, tantangan yang pertama, sulitnya memperkenalkan sekolah dalam rangka pembukaan tahun ajaran baru kepada peserta didik. Maka masa pandemi ini sekolah sulit memperkenalkan sekolah. Kenapa? Karena tidak bisa diadakannya sosialisasi kepada sekolah-sekolah lain, gitu kan? Maka lembaga pendidikan harus meningkatkan kreativitas mereka dalam memperkenalkan sekolah melalui sosial media. Jadi agar ya siswa-siswa bisa kenal dengan sekolah itu lebih baik menggunakan media sosial seperti IG, Instagram, WhatsApp group, website ya. Kemudian yang kedua yaitu sulitnya membuka pendaftaran peserta didik pada tahun ajaran baru. Biasanya bisa nih dilakukan. Maka dari itu wali murid harus mendaftar melalui website dan sedangkan banyak nih orang tua yang tidak bisa menggunakan gadget. Nah, gimana sih solusinya agar pendaftaran tersebut bisa dilakukan? Yaitu dengan wali murid harus membuka pikiran dalam kemajuan teknologi. Mereka mulai meningkat kemampuan mereka dalam menggunakan gadget agar mereka bisa mendaftar peserta didik melalui media sosial. Next slide. Di sini ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di masa pandemi. Nah, tantangan yang pertama yaitu menggunakan gedung sekolah untuk kegiatan komputer. Karena kondisi saat ini masih pandemi ya, maka pihak pemerintah memberlakukan pembelajaran secara daring. Nah, sehingga nih gedung tersebut tidak bisa digunakan untuk kegiatan komputer. Nah, jadi solusinya itu lembaga pendidikan membuat jadwal kegiatan komputer secara berurutan dan dengan mematuhi protokol kesehatan agar gedung sekolah tersebut bisa digunakan. Kemudian di sini ada lapangan yang sudah tidak terpakai selama pandemi. Nah, selama masa pandemi lapangan tidak digunakan, hal tersebut sangat disayangkan. Maka sebaiknya diadakan kegiatan senam mingguan untuk peserta didik. Nah, begitupun ada manfaatnya senam mingguan ini untuk meningkatkan sistem imun tubuh peserta didik. Next slide.
Di sini ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pelayanan khusus. Nah, tantangan yang pertama, bidang perpustakaan ditutup. Nah, siswa pada membutuhkan buku untuk pembelajaran. Buku itu alat bantu siswa untuk belajar. Siswa mencari buku di perpustakaan, tapi karena pandemi, perpustakaan ditutup. Dan maka lebih baiknya lembaga pendidikan membuatkan website agar siswanya dapat menggunakan e-book tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan di bidang administrasi. Biasanya peserta didik melakukan pembayaran administrasi secara langsung, akan tetapi dalam masa pandemi ini pelayanan di bidang administrasi sudah tidak dilakukan. Maka solusinya yaitu dari pihak lembaga pendidikan harus menyiapkan pembayaran via online seperti melalui m-banking. Next slide. Di sini ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan hubungan masyarakat di masa pandemi. Nah, tantangan yang pertama, kurangnya interaksi orang tua terhadap lembaga pendidikan. Dalam masa pandemi, maka interaksi orang tua terhadap lembaga pendidikan itu tidak berjalan. Maka agar interaksi tetap berjalan dan orang tua mengetahui informasi dari lembaga pendidikan, solusinya yaitu lembaga pendidikan harus membuatkan WhatsApp group sehingga bisa memberikan informasi kepada orang tua. Kemudian yang kedua yaitu terhambatnya rapat pertemuan orang tua dengan lembaga pendidikan. Biasanya adanya pertemuan orang tua dengan lembaga pendidikan, biasanya seperti membahas tentang kelulusan. Nah, namun karena pada masa pandemi ini hal tersebut tidak bisa dilakukan. Agar rapat tersebut tetap berjalan, maka solusinya lembaga harus mengadakan rapat melalui video online seperti aplikasi Zoom atau Google Meet. Next slide. Di sini ada tantangan yang dihadapi di lembaga pendidikan dalam pengelolaan manajemen sistem informasi di masa pandemi. Tantangan yang pertama, terhambatnya penyampaian informasi, ya kan? Nah, biasanya lembaga pendidikan menyampaikan informasi secara langsung menggunakan speaker di sekolah, namun sekarang tidak bisa. Nah, agar informasi tetap berjalan, maka penyampaian informasi itu dilakukan melalui website atau media sosial. Kemudian yang kedua, sulitnya pendataan beasiswa selama masa pandemi, pihak sekolah sulit nih mengumpulkan data peserta didik yang akan mengikuti program beasiswa. Maka solusinya membuat website untuk pendaftaran beasiswa. Next slide. Di sini ada tantangan yang dihadapi pendidikan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam atau pesantren di masa pandemi. Nah, tantangan yang pertama, terhambatnya aktivitas di pesantren. Banyaknya kegiatan nih yang dilakukan di pesantren. Namun karena pandemi ini kegiatan tersebut pun terhambat. Contohnya kegiatan rutinitas tahunan seperti takbir keliling yang sudah tidak bisa dilakukan lagi di masa pandemi ini. Maka solusinya kegiatan tersebut bisa digantikan dengan kegiatan yang bisa dilakukan nih di area pesantren. Nah, untuk mengisi waktu luang karena kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, seperti perlombaan gemar takbir. Kemudian yang kedua, bagian penjengukan. Biasanya orang tua bisa menjenguk anaknya di pesantren, tapi karena pandemi ini, maka lembaga pesantren tidak memperbolehkan adanya penjengukan. Sehingga orang tua sulit nih untuk memberikan kebutuhan anaknya. Nah, agar orang tua bisa memenuhi kebutuhan anaknya, maka lembaga pendidikan mengadakan penitipan barang. Jadi orang tua itu hanya sekedar menitipkan barang untuk kebutuhan anaknya.
Oke, next. Oke. Thank you. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan di masa pandemi. Kurang lebihnya saya maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.